Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki lahan aquaculture sebesar 1.307 hektar yang pemanfaatannya meliputi aquaculture tawar, aquaculture payau, serta marikultur. Sebagai daerah keistimewaan, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki Sultan Ground. Sultan Ground merupakan tanah milik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Di wilayah selatan Yogyakarta, terdapat berbagai jenis lahan yang umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aquaculture. Salah satunya adalah lahan marginal. Sayangnya, lahan marginal yang sebenarnya bisa menjadi potensi pengembangan budidaya perikanan belum menjadi fokus utama di wilayah Yogyakarta. Lahan berpasir memiliki kekurangan berupa miskin hara, pori yang besar, serta sifat yang tidak lihat. Untuk mengatasi permasalahan lahan berpasir sebagai lahan aquaculture, Biogrid hadir sebagai inovasi yang mampu mengubah lahan pasir menjadi lahan yang lebih produktif, sehingga mampu meningkatkan produktivitas di bidang perikanan. Menurut Keputusan Menteri Nomor 28 Tahun 2004, tambak biogrid merupakan petakan tambak yang dilapisi campuran semen, pasir, dan ijuk dengan kerangka atau tulangan bambu, badan dasar dilapisi dengan plastik. Contoh penerapan biogrid ada di PT Indokor Bangun Desa Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Biogrid memiliki keuntungan berupa pemanfaatan lahan marginal, tambak yang digunakan menjadi lebih steril, serta turut mengamankan lahan mangrove. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanggana Siwi, staf HRD PT Indokor Bangun Desa. Sedikit mau menjelaskan bahwa PT Indokor Bangun Desa yang bergerak di dalam budidaya udang dimulai dari perjanjian antara Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan sebagai pemilik lahan Sultan Ground, juga dengan Bapak Tony Agus Abdi almarhum sebagai pemilik PT Indokor Indonesia Jakarta. Dalam hal ini bekerja sama membangun kawasan tambak udang di daerah Kuaru, Poncosari, Sandakan, Bantul di tempat ini. Untuk konstruksi tambak sendiri, karena kita di lahan pasir, kita menggunakan konstruksi, kalau istilah kami dulu bioprecast ya, yaitu beton dengan tulangan bambu, karena itu dianggap cukup kuat dan sudah terbukti waktu gempa Jogja tahun 2006 itu banyak bangunan yang rusak, sementara konstruksi kita tambak Indokor ini tidak mengalami retak pun tidak. Itu dianggap cukup kuat dan sampai sekarang juga kita belum pernah mengganti untuk dinding dan konstruksi yang lain. Sampai sekarang masih berjalan bagus. Selanjutnya kalau untuk mencegah air payau masuk ke tanah ya, kalau kita posisinya sekarang pakai HDPE, ketebalannya itu 0,5. Kemudian nanti kalau ada lubang kita perbaiki. Jadi di awal persiapan budidaya itu ada lubang kita tutup, ada pintu-pintu yang meresap untuk menghindari porositas. Kita pastikan itu tidak bocor. Karena itu mencegah untuk dinamika biar agar stabil airnya. Untuk pengendapan kita menggunakan instalasi IPAL yang sederhana mungkin ya. Jadi air buangan kita masukkan ke bak sedimentasi, di sana ada 6
1, 2, 3, dan 5, dan 6. Untuk yang terakhir langsung kita setelah endapan sudah cukup atau airnya sudah kita anggap layak untuk kita salurkan ke pembuangan ke laut, langsung kita buang ke laut. Dengan treatment karena kita kasih kincir dan juga kita kasih batuan zeolit untuk pengendapannya. Kalau terakhir untuk budidaya yang paling bagus hasilnya itu tahun 2019, tepatnya sebelum wabah AHPND ini menyerang. Setelah bisa diatasi ya. Setelah AHPND sebelum menyerang ini kita produktivitas bisa di angka sekitar 15-20 ton per hektar. Setelah AHPND ini masuk tahun 2019 yang disinyalir dari Benur, itu ada penurunan produktivitas ini, hingga pada saat ini kendalanya yakni SR-nya turun, di mana tingkat kelangsungan hidupnya dari awal biasanya bisa 90%, saat ini hampir sekitar 50% tingkat kelangsungan hidupnya, hingga menurunkan produktivitasnya. Ayo generasi muda, kita bersama-sama kembangkan inovasi teknologi di bidang aquaculture dengan mengembangkan sektor perikanan di Indonesia.